Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, selanjutnya, mari kita lihat apakah muridku yang baik ini dapat membantu kita membuka jalan menuju tanah kematian. Suara samar itu menyebar, tapi itu membuat wajah Cukwaseng tiba-tiba berubah menjadi muram. Tebakannya benar. Pemimpin sekte Tianu benar-benar tidak memiliki niat baik terhadap selirnya. Muridmu, Paian mengangkat alisnya, matanya menunjukkan warna yang aneh. Dia sangat jelas tentang sulitnya membuka jalan menuju tanah kematian. Tanpa bantuan eksternal, bahkan praktisi kuat di puncak Rana Zotian akan kesulitan melakukannya. Mengenai keraguannya, pemimpin sekte Tianu tersenyum dengan tenang. Dia melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan beberapa sinar cahaya keluar, mengalir ke beberapa tetes darah di depan patung rubah langit. Manik-manik darah bergetar, dan gelombang cahaya berwarna merah menyebar, secara bertahap menutupi seluruh altar. Saat berikutnya, semua orang melihat benda persegi yang terbuat dari batu giok darah naik perlahan dari altar. Apakah ini? Banyak orang menatap altar dengan keraguan di wajah mereka. Melihat ini, pemimpin sekte Tianu melambaikan telapak tangannya, dan angin kencang bertiup menyapu ke arah benda persegi itu. Kabut darah yang awalnya menutupi permukaan benda persegi itu terhempas pada saat ini, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Itu adalah penjara sebening kristal. Di dalam penjara, sesosok tubuh cantik duduk bersila dengan tenang. Meskipun tidak sengaja diungkapkan, namun memancarkan keindahan menakjubkan yang membuat dunia melampuinya. VR, melihat sosok familiar itu, suasana hati Cukwaseng langsung berfluktuasi. Segera, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Bajingan ini sebenarnya memenjarakan selirku di sini. Tuan Tianu, apa maksudmu? Bayan melirik penjara giok darah, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Pada saat ini, karena penjara batu giok darah, siluet indah dan tidak sedikit kabur, tapi itu cukup mengejutkan. Mendengar ini, pemimpin sekte Tianu tersenyum tipis. Muridku memiliki tubuh khusus dan memiliki keterikatan alami dengan patung rubah langit ini. Hanya melalui dia, kita dapat mengaktifkan kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam patung dan membuka jalan menuju tanah kematian. Setelah mendengar ini, pemimpin sekte Jiuyin, Nanggong Lier tiba-tiba memalingkan matanya. Dia menatap penjara giok darah, mempelajari dengan cermat untuk waktu yang lama, dan warna aneh tiba-tiba muncul di ekspresinya. Tubuh wanita ini sebenarnya merupakan pesona alami. Hahaha, Master Sekte tertawa. Kata-kata Master Nanggong benar. Murid saya memang terlahir dengan tubuh pesona. Itu dia. Mata Nanggong Lier tiba-tiba bersinar. Seperti yang kita ketahui bersama, klan Tianu terkenal dengan kemampuan pesonanya. Dan ini sama saja dengan wanita dengan pesona alami. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin wanita di depannya bisa dikatakan bisa mengaktifkan kekuatan patung rubah langit. Kamu sangat ingin menyerah. Dia melirik Master Sekte Tianu dan berkata, secara alami, dia tahu bahwa meskipun seorang wanita yang menawan secara alami dapat menyalakan kekuatan di dalam patung rubah langit, dia harus mengambil risiko besar. Pada akhirnya, sangat mungkin ketika jalan menuju tanah kematian terbuka, murid dari Master Sekte Rubah Langit juga akan mati karena kehabisan tenaga. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Tianu tersenyum ringan.
dibandingkan dengan memasuki tanah kematian. Tidak masalah mengorbankan murid magangnya. Mari kita mulai. Setelah mengatakan ini, dia membuang muka dan ekspresinya menjadi sangat serius. Nanggong Lior segera mengangguk tanpa ada keraguan di matanya. Liu Fei hanyalah orang asing baginya. Jika mereka bisa menggunakan ini untuk pergi ke tanah kematian dan masuk ke sana, mereka mungkin memiliki peluang yang tak terbayangkan. Mungkin Anda bahkan bisa melihat sekilas misteri Ranah Yingyang yang legendaris dan meletakkan dasar untuk terobosan di masa depan. Melihat pemandangan ini, pemimpin sekte Tianu segera duduk di udara dan gelombang aura yang sangat kuat menyapu dari tubuhnya. Murid, aku telah mencurahkan seluruh sumber dayaku untuk melatihmu hanya untuk hari ini. Jadi, jangan salahkan aku karena kejam. Dia bergumam, dan sorot matanya menjadi acuh tak acuh, tanpa emosi sama sekali. Melihat ini, Baiyan dan yang lainnya bergegas satu demi satu, dan muncul di belakang Master Sekte Tianhu. Setelah mencapai momen pembukaan yang paling kritis, mereka akan membutuhkan bantuan mereka. Sayang sekali. Semua orang di bawah melihat ke atas dan beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang yang tiada taranya akan menjadi korban untuk membuka jalan menuju tanah kematian. Cukuang Seng mengepalkan tangannya erat-erat dan niat membunuh yang dingin melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menatap tajam ke penjara batu giok darah dan matanya mulai memerah. Saat ini, Ferry itu masih duduk bersila dengan tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan apapun di dunia luar. Niat membunuh melonjak di dalam hatinya, dan seluruh alun-alun bergetar. Kemudian, seberkas cahaya keluar dari tubuh Master Sekte Tianu dan langsung menuju penjara giok darah. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pancaran cahaya, semua orang tidak bisa menahan gemetar. Jika pukulan dahsyat itu menimpa mereka, tempat itu mungkin akan dipenuhi mayat. Saat berikutnya, sinar cahaya datang dalam sekejap dan muncul di depan penjara giok darah. Tanpa ragu-ragu, pilar cahaya segera meletus dengan cahaya menyilaukan yang menyelimuti penjara giok darah di dalamnya. Tangan Master Sekte Tianu berubah, dan sinar cahaya terus-menerus bergerak di sekitar pinggiran cahaya, seperti naga yang berenang. Teriakannya pelan terdengar, dan cahaya menyilaukan mulai menyusut, menjauh sedikit dari tekanan. Untuk mengaktifkan kekuatan patung rubah langit, tingkat kultivasi Liu Fei saat inilah tidak cukup. Jadi dia perlu memaksakan kekuatannya sendiri ke dalam tubuh Liu Fei agar cukup kuat. Namun, memasukkan kekuatan yang dipaksakan ini akan menyebabkan kerugian besar bagi Liu Fei. Raungan pelan terus terdengar, dan cahaya sangat cepat terkompresi hingga mencapai titik tertentu. Tapi, ketika pemandangan itu muncul lagi di hadapan semua orang, ekspresi keheranan muncul di wajah semua orang. Di atas penjara awan darah, cahaya tak berujung meledak, dan formasi yang sangat besar dengan cepat menyebar menutupi seluruh altar. Semua orang memalingkan muka, lalu melihat sosok muda di langit di atas formasi cahaya. Sosok muda itu menginjak formasi cahaya matahari besar, dan memandang Master Sekte Tianu dengan ekspresi dingin. Di depannya, kekuatan cahaya yang kaya meledak, mencegat kekuatan yang awalnya dimaksudkan untuk menebus tubuh Liu Fei. Siapa kamu yang berani menghancurkan hal-hal baik dari Sekte Tianu kita? Teriak seorang tetua dari Sekte Tianu dengan tegas. Pavion Master Su di sampingnya bahkan lebih tercengang dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Cukuang Seng menatap dingin ke arah sesepuh dari Sekte Tianu, lalu mengarahkan pandangan pembunuhannya ke Master Sekte Tianu, dan suaranya yang menusuk tulang terdengar. Anjing tua, kamu mencari kematian. Di alun-alun yang awalnya agak mendidih,
Suasana bising langsung memadat, dan wajah semua orang penuh keheranan. Apakah anak ini sudah gila? Beraninya kamu bersikap tidak hormat kepada Master Sekte Tianhu. Anda tahu, di seluruh benua Tianhu, bahkan kekuatan kuno seperti Sekte Jiuyin sangat menghormati pemimpin Sekte Tianhu. Setidaknya terlihat di permukaan. Tapi sekarang, gonggongan anjing tua ini membuat wajah mereka semua berkedut. Itu dia. Di antara kerumunan, Hong Lier dari Sekte Liho berseru kaget sambil mengangkat kepalanya, lalu menatap formasi yang memancarkan cahaya tak berujung. Mendengar ini, ekspresi kakak senior Qin dan Qi Laotian di samping langsung berubah. Di antaranya, terutama Qin Laotian. Ketika dia pertama kali bertemu Chu Guangsheng hari itu, dia tidak menganggapnya serius. Dan justru karena penghinaan inilah dia harus membayar mahal. Orang ini terlalu sombong. Beraninya dia berbicara seperti itu di depan Master Sekte Tianhu. Belum lagi beberapa praktisi top di ranah Zotian tingkat ke-7. Bahkan ada jenius nomor 1 dari domain api, Baiyan. Saat menghadapi Master Sekte Tianhu, setiap orang harus tetap merasa kagum dan tidak berani membuatnya mudah marah. Seiring berjalannya waktu, dunia yang awalnya sunyi secara bertahap mulai mendengar suara keributan. Dan wajah Master Sekte Tianhu yang terletak tepat di patung rubah langit menjadi sedikit suram. Apakah kamu anak yang menyakiti Qi Yang Hao? Katanya acuh tak acuh. Dia secara alami telah mendengar laporan dari bawahnya tentang formasi di depannya yang memancarkan kekuatan cahaya tak berujung. Jadi dia bisa mengenalinya secara sekilas. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan lagi di dunia. Banyak orang yang memandang ke langit dengan wajah cerah, dengan ekspresi keheranan. Anak ini benar-benar gelisah. Dia tidak hanya menyakiti Qi Yang Hao, tapi sebenarnya berani menunjuk wajah di sini. Tidakkah dia mengerti bahwa tidak ada perbedaan antara melakukan hal ini sama saja dengan bunuh diri? Wajah Chu Guangsheng dipenuhi amarah. Dia menatap Master Sekte Tianhu di seberangnya dengan niat membunuh di matanya. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyentuh istriku? Wajah Master Tianhu menjadi dingin. Ternyata kekasih kecilnya ada di sini. Sepertinya kamu juga berasal dari wilayah hutan belantara. Mendengar dua kata tersebut, wajah beberapa orang terkejut, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Bagaimana mungkin tempat ini yang berada di peringkat terbawah dari 10 negeri bisa menghasilkan junior yang luar biasa? Orang ini benar-benar sepasang kekasih. Beberapa orang diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, jika dia membuat marah Master Sekte Tianhu, dia mungkin harus tinggal di sini dan dikuburkan bersama wanita itu. Chu Guangsheng tidak menjawab. Dia menginjak formasi matahari besar dengan telapak kakinya. Dan kekuatan cahaya yang tak ada habisnya melonjak, menciptakan gelombang besar di sekelilingnya. Pemaksaan yang mencenangkan menyebar, membuat semua orang tergerak. Menanggapi hal ini, pemimpin Sekte Tianhu berdiri perlahan, dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh di wajahnya, tanpa niat untuk mengambil tindakan. Karena menurutnya, dia hanya seorang junior. Jika dia mengambil tindakan, bukankah dia akan kehilangan identitasnya? Tidak jauh dari situ, Baiyan melihat penampilan Master Sekte Tianhu. Matanya bersinar lalu dia tersenyum. Tuan Tianhu, bagaimana kalau saya memberi pelajaran anak yang berani menyinggung perasaan Anda hari ini? Master Sekte Tianhu mengangguk dan berkata, lalu, tolong Tuan muda Bai. Master Sekte, sama-sama. Baiyan tersenyum tipis, dan dalam sekejap dia muncul di hadapan Chu Guangsheng. Melihat pemandangan ini,
banyak orang terlihat merasa kasihan. Bayan ini adalah jenius nomor 1 di domain api. Melihat seluruh benua Tianhu, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang bisa menandinginya. Orang ini, Yun Lilang dan Mukilang juga berada di antara kerumunan juga tampak terkejut. Lagi pula, mereka tidak pernah memikirkan adegan ini. Mampu menyakiti Qiang Hao, saya harus mengatakan bahwa bakat Anda cukup bagus. Bayan menatap Chu Guangsheng dan berkata dengan tenang. Pada titik ini, dia mengubah nada suaranya saat mencibir. Tetapi yang paling penting bagi seorang adalah memiliki kesadaran diri. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda berani menunjukkan kejahatan Anda di sini, Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi. Ketika kata terakhir jatuh, aura yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya, seperti badai menyelimuti langit. Puncak Rana Zotian tingkat ke-7. Merasakan fluktuasi aura yang menakutkan, wajah semua orang penuh ketakutan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan para tetua dari Sekte Tianhu tidak dapat membandingkannya. Dan hanya Master Sekte Tianhu yang dapat melampuinya. Tentu saja, mulut Qin Longtian menjadi pahit. Dibandingkan dengan Bayan, bakat sesungguhnya tidak layak untuk disebutkan. Ekspresi Chu Guangsheng menjadi serius. Kultivasi Bayan sebenarnya telah mencapai tingkat ini, dan dia hanya selangkah lagi dari Rana Zotian tingkat 8. Begitu dia memikirkan hal ini, tangannya berubah, dan kekuatan di tubuhnya dimobilisasi secara ekstrem, berteriak dalam gelombang. Puncak tingkat ke-5. Chu Guangsheng mengepalkan tangan dengan bergumam. Kekuatannya saat ini setinggi yang bisa dia tingkatkan dengan bantuan badai ruang semu. Agak menarik. Bayan tersenyum tipis, lalu mengangkat telapak tangannya ke udara. Nyala api yang besar datang dari segala arah dan menyapu ke bawah. Api berkobar di udara, semua berderak terdengar di udara. Dan suhu tinggi yang mengerikan menyebar dengan cepat ke sekelilingnya. Wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia menghentakkan kakinya. Dan kekuatan cahaya yang tak ada habisnya melonjak dan meraung ke segala arah. Dan kekuatannya yang sangat berbeda bertabrakan dahsyat di langit. Untuk sementara waktu, aura kekerasan memenuhi setiap sudut langit, membuat banyak orang terlihat terkejut. Setelah beberapa saat, fluktuasi hebat berangsur-angsur menghilang, dan langit menjadi tenang kembali. Tapi Chu Guangsheng masih menginjak formasi cahaya matahari hebat, dengan gelombang aura kuat yang beriak di sekujur tubuhnya. Orang ini sebenarnya baik-baik saja. Melihat pemandangan ini, beberapa orang berkata dengan kaget. Tapi saat ini, Chu Guangsheng dipenuhi dengan kesungguhan. Dengan keserangan barusan, ia mengaktifkan kekuatan formasi cahaya matahari besar. Tapi kekuatan itu dihancurkan secara tiba-tiba oleh serangan di pihak lain. Puncak tingkat 7 sungguh menakutkan. Dibandingkan dengan dia, Bayan juga merasa terlihat aneh. Bahkan dengan bantuan teknik rahasia, kekuatan anak ini masih sangat berbeda dari miliknya. Tapi pertarungan barusan memberitahunya bahwa anak laki-laki di depannya yang terlihat biasa memiliki kekuatan untuk melawannya. Pria yang aneh. Ekspresi Bayan menjadi dingin, dan nyala api yang berkobar meraung, lalu berkumpul dengan ganas di depannya. 8 jari api ekstrim. Teriakan dingin terdengar, dan Leiyan menyusut dengan gila, dan jari api besar ribuan kaki dengan cepat terbentuk di depannya. Mata Bayan tertuju pada Chu Guangsheng, dan tiba-tiba menekan dengan satu jari. Jari-jari api sebesar sepanjang 1000 kaki segera melesat ke udara, lalu menekan Chu Guangsheng secara langsung. Terima kasih.